Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salamun, NIM E2019-2089. Pada kesempatan hari ini, saya akan mereview video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MI tentang pengangguran. Pengangguran merupakan orang yang masuk dalam angkatan kerja umurnya antara 15 tahun sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Misalkan kalau mahasiswa itu bukan termasuk pengangguran karena itu statusnya masih pelajar. Selanjutnya yaitu macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka, yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi, yang ketiga yaitu pengangguran musiman, yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur. Di sini saya akan jelaskan satu persatu tentang macam-macam pengangguran. Pengangguran terbuka merupakan pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan, bisa jadi karena belum mendapat pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi merupakan pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan. Padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengangguran musiman. Pengangguran ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim sehingga pekerja harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Biasanya terjadi pada bidang pertanian dan perikanan. Yang keempat yaitu pengangguran setengah menganggur, yaitu pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Contohnya begini, misalkan satu hari itu bekerja 8 jam, karena ada sesuatu, ada gangguan dari luar, maka dalam satu hari itu pekerjaannya hanya 5 jam gitu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, yang kedua yaitu pengangguran siklikal, yang ketiga yaitu pengangguran struktural, yang keempat yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran friksional terjadi karena adanya kesulitan mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Hal ini disebabkan karena adanya kendala informasi, waktu ataupun jarak geografis. Yang kedua yaitu pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Munculnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat yang juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan karyawan. Contoh pada musim ini yaitu musim corona, maka banyak yang di PHK oleh perusahaan gitu. Selanjutnya yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Nah, misalkan penggiling lulu. Nah, dulu itu hanya manusia saja yang mencampurkan antara semen dan pasir. Kalau sekarang itu ada alat untuk mencampurkan semen dan pasir, sehingga orang-orang itu banyak yang menganggur karena adanya
website tersebut. Selanjutnya, dampak pengangguran. Dampak pengangguran di sini ada 11 macam. Yang pertama yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga yaitu menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat yaitu menurunkan penerimaan negara. Yang kelima yaitu menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam yaitu kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh terjadinya kemiskinan. Yang kedelapan kurang gizi. Yang kesembilan tindak kriminal meningkat. Yang kesepuluh produktivitas tenaga kerja rendah. Yang ke-11 upah yang rendah. Selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Penyebab ini ada 4 macam. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerjaan. Misalkan penawarannya itu banyak, akan tetapi permintaannya itu sedikit. Nah, itu tidak setara gitu, maka inilah yang bisa mengakibatkan pengangguran. Yang kedua yaitu turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga yaitu perubahan teknologi. Nah, pada zaman sekarang ini teknologi sangat cepat berkembangnya, maka semua kayak pelayan atau apapun itu serba teknologi. Misalkan pada tempat parkir di mal-mal besar itu, kalau waktu dulu itu ada orangnya yang untuk pintu masuk. Kalau sekarang itu karena teknologi semakin canggih, maka semuanya dengan teknologi. Selanjutnya yaitu yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Cara ini ada 7 macam. Yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua yaitu informasi lowongan kerja. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Nah, yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua yaitu informasi lowongan kerja. Yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi. Selanjutnya, macam-macam pengangguran dalam ekonomi Islam. Di sini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa. Merupakan pengangguran yang dimana seorang tidak mempunyai hak sedikit pun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini biasanya karena seseorang yang tidak mempunyai keterampilan sedikit pun, yang sebenarnya bisa digali dan diperdalam sejak kecil, atau dia mempunyai keterampilan tapi tidak berguna seiring berubahnya lingkungan dan zaman. Pengangguran yang kedua yaitu pengangguran khiyariyah atau pilihan. Merupakan seorang
yang punya potensi dan kemampuan untuk bekerja tetapi memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Dia tidak mengusahakan sesuatu pekerjaan sehingga menjadi sampah masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.